Lantas pemirsa, bagaimana kondisi Peggy Setiawan 1 hari setelah bebas dari tahanan? Seperti apa aktivitas Peggy kini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Faris Noval yang saat ini bersama dengan Peggy Setiawan. Silakan Faris Noval. Ya, ini merupakan aktivitas dari Peggy Setiawan dan juga keluarga dari Peggy Setiawan usai Peggy dinyatakan bebas oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Saat ini Peggy Setiawan tengah berkumpul bersama dengan keluarga di rumah Peggy Setiawan, yaitu di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Memang kemarin sempat pihak dari keluarga Peggy menyampaikan ya, akan ada sambutan dari pihak keluarga, tetangga dan juga kerabat pasca Peggy Setiawan dinyatakan bebas usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman kemudian mengabulkan gugatan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Ya pemirsa, tampak di depan ini adalah para kerabat dari Peggy yang kemudian memberikan kata sambutannya. Rasa syukur tentunya atas bebasnya Peggy Setiawan melalui sidang pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim atau dalam hal ini adalah Hakim Tunggal diputuskan kemarin. Informasinya juga bahwa saat ini usai tiba di kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat, Peggy tengah beristirahat sejenak pemirsa, dan begitu banyak tentunya sambutan yang dirasakan oleh Peggy ketika ia tiba di kampung halamannya di Cirebon. Peggy ini pemirsa sebelumnya dinyatakan merupakan tersangka dari otak pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki beberapa tahun yang silam. Namun kemudian ini menuai kontroversi di masyarakat, menuai polemik dan juga menuai simpati dari masyarakat sehingga akhirnya puluhan pengacara berada di pihak Peggy, kemudian mereka mengajukan pra-peradilan atas penetapan status Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pemirsa. Dan melalui proses persidangan yang berjalan cukup cepat, hanya kurang dari 2 pekan, Peggy Setiawan akhirnya dinyatakan digugurkan status tersangkanya oleh Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan. Ya, alasan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman kemudian membatalkan status hukum terhadap Peggy Setiawan ini karena dinilai pihak Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti yang cukup dan belum pernah melakukan proses pemeriksaan terhadap calon tersangka dalam hal ini yaitu Peggy Setiawan. Sehingga ini menjadi dasar kenapa kemudian Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Tapi yang menarik untuk kita soroti dalam kasus ini adalah pasca Peggy dinyatakan bebas atau status tersangka dinyatakan batal demi hukum, ini bagaimana kemudian kasus pembunuhan Vina dan juga Eki secara keseluruhan. Siapa pelaku sebenarnya, kemudian siapa 3 DPO yang sempat juga ini dinyatakan atau termaktub ya di dalam surat tuntutan terhadap 7 terpidana. Itu yang kemudian akan kita nantikan bagaimana perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian. Dan ini akan menjadi tema dialog kita juga tentunya Gina Vitaya. Pada sore hari ini pemirsa, kita akan nanti berdialog dengan sejumlah narasumber mengenai bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini setelah Peggy Setiawan dinyatakan digugurkan status tersangkanya dalam proses pra-peradilan. Saat ini kalau di depan rumah Peggy Setiawan kita lihat pemirsa begitu banyak sekali massa yang berkumpul di sana, simpatisan yang berkumpul di sana ingin memberikan selamat dan juga ingin bertemu mungkin secara langsung dengan Peggy Setiawan karena kasus ini pemirsa bukan hanya menarik perhatian dari masyarakat Cirebon saja tapi juga ini menjadi isu nasional yang mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saat ini kami langsung kembali mengajak Anda untuk menuju ke rekan kami ada Faris Noval yang berada di kediaman Peggy Setiawan. Faris. Ya, selamat sore Gina Vita, Tisa Noveni dan juga pemirsa. Ini antusiasme tinggi sekali. Katanya ini dari pagi tadi sudah menunggu warga Desa Kepompongan, Kabupaten Talun, ini di Kabupaten Cirebon, maksud kami. Telah menunggu sedari pagi karena memang mengikuti rangkaian berita tentang Peggy Setiawan. Bahkan juga di sini bukan hanya warga sekitar saja yang datang, namun ada juga pendatang-pendatang yang tadi hasil saya bertanya-tanya bukan berasal dari sini. Memang dihususkan berjalan jauh lebih dari 5 km hanya untuk mendatangi kediaman Peggy untuk melihat Peggy secara langsung dan memberikan dukungan. Nah ini salah satunya Bapak, selamat sore. Sore Pak. Bapak ini warga sini bukan? Iya warga sini. Oh emang warga sini. Namanya siapa Pak? Nama Pak Jali. Iya Bapak emang udah menunggu dari tadi pagi? Dari jam 11. Kenapa Pak? Pengen tahu katanya mau pulang. Bapak kenal dekat? Udah pernah dekat. Sama Peggy-nya atau sama keluarganya? Ya sama semuanya. Sama semuanya. Rumah Iya. Bapak berapa jauh dari sini? Ya sebelah.
Ada 100 meter sih. Oh, tetangga Bapak juga? Sama-sama. Oh, dulu emang biasanya kalau sama Peggy Bapak suka berkomunikasi? Ya cuman main doang situ, kumpul-kumpul sama teman sama anak-anak saya. Terus kaget gak? Ya Pak? kaget, barang saya ini kena tuh kaget. Tuh, makanya nggak punya salah, Pak, kenapa kan tuh gitu. Terus Bapak menyangka gak saat Peggy ini kemarin jadi tersangka pembunuhan gitu, Pak? Ya itu sih kurang tahu. Taunya dia ada di Bandung aja. Dan reaksinya Peggy telah dihapus status tersangka dan kembali ke kediaman, gimana Pak sekarang, Pak? Reaksi Bapak? Ya alhamdulillah, tadi udah datang ke rumah. Ya kita senang, sama teman-teman senang semua gitu. Ya gitu, tahunya cuma gitu doang. Jadi selanjutnya dari warga sekitar ada acara apa Pak nanti Pak untuk Peggy dan keluarga? Ya itu kurang tahu acaranya, cuma tahunya ini doang. Ya, baik. Ya udah, terima kasih Bapak. Ya itu dia pemirsa, salah satu tetangga ternyata dari Peggy Setiawan dan keluarga. Memang rata-rata hasil saya berbincang, Peggy ini sosok yang baik, sosial, dan juga tidak ada kecurigaan, apalagi pikiran sampai untuk membunuh seseorang. Maka dari itu banyak sekali yang kaget dengan berita yang beredar. Ibu permisi, banyak sekali yang kaget dengan berita yang beredar seputaran Peggy Setiawan yang saat itu ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Ya, dapat dilihat banyak sekali di sini warga yang mengantri untuk masuk. Semuanya berbahagia di sini, Tisa, Ginavita, dan pemirsa. Karena memang warga-warga sini juga banyak yang dekat, ada juga yang memang tidak kenal, hanya ingin mengetahui Peggy begitu. Tapi rata-rata memang semua di sini sama senang. Ya, Faris? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Faris Noval, tapi Faris Noval tadi menggambarkan kepada kita semua pemirsa bagaimana antusiasme warga menyambut kepulangan atau bebasnya Peggy Setiawan pasca memenangkan sidang pra-peradilan pada hari Senin lalu ya? Ya, betul. Ini atau Selasa lalu. Nah, ini kita lihat bagaimana warga menyambut kedatangan dari Peggy Setiawan. Memang akan ada agenda dari anggota keluarga, kerabat, dan juga warga di sekitar menyambut kedatangan dari Peggy Setiawan, termasuk juga semalam Peggy Setiawan ketika wawancara eksklusif bersama dengan reporter TV One Leo Chandra ini menyampaikan akan ada sejumlah kegiatan, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, termasuk selamatan, dan juga ada makanan khusus atau spesial yang disiapkan oleh keluarga untuk Peggy Setiawan. Bahkan ketika tadi kita melihat dan TV One juga mendapatkan kesempatan ketika melihat bagaimana situasi makan bersama pertama kali setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, ia bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan ibunda tercinta, dan ibunda tercinta ini memasakkan makanan khusus spesial untuk Peggy, sebuah makanan kesukaan Peggy Setiawan tentunya pemirsa. Katanya orek tempe. Orek tempe. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan juga begini, Tisa dan juga pemirsa. Kalau pihak perwakilan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin sempat menyampaikan kepada publik bahwa akan ada rencana untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada pihak Polda Jawa Barat. Mengenai berapa nominalnya ini masih didalami oleh tim kuasa hukum. Tapi sudah sempat dijawab oleh perwakilan dari Polda Jawa Barat bahwa mengenai ganti rugi yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini tidak termaktub dalam amar putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ketika kemarin membacakan putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, tapi meskipun demikian, pemirsa, memang ada pihak yang menilai, pakar hukum yang menilai Peggy Setiawan ini dinilai dapat mengajukan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh Polda Jabar ketika menetapkan dirinya menjadi sebagai tersangka. Nah, sekarang kita dengarkan dulu statement dari Peggy Setiawan berikut ini, pemirsa. Tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa TV One dan juga warga Indonesia khususnya. Ya, aman. Saya sangat bersama Bapak Lurah yang sudah memberikan sangat luar biasa, berikan kue dan memberikan sambutan, memberikan kue dan memberikan sambutan luar biasa. Dan saya sangat terima kasih kepada seluruh warga masyarakat saudara masyarakat Cimaja dan ketua pemuda Cimaja dan para masyarakat pemuda Cimaja, ketua RT, ketua RW Cimaja, dan ketua RT, ketua RW saudara atas semuanya masyarakat seluruh saudara di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Deddy Mulyadi yang saat ini sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini. Dan
terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen Indonesia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gimana Mas Peggy? Kedepannya bagaimana? Langkah-langkahnya gimana nanti kedepannya? Untuk kedepannya saya ya untuk saat ini untuk bisa kumpul duduk sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya seperti bekerja lagi. Perjalanan Melanjutkan pekerjaan saya. kemana Peggy? Kemana? Pekerjaannya di mana nanti? Ya insya Allah seadanya di mana gitu. Berarti mau istirahat dulu atau gimana? Hah? Mau istirahat dulu atau gimana? Istirahat dulu di rumah. Di rumah istirahat dulu. Peggy katanya ngajar mau bangun musola, gimana Peggy? Insya Allah kalau misalkan ada rezeki lebih, entah itu di daerah sini atau di mana, saya insya Allah bakal tempatin. Kalau ada rezeki. Masjidnya di mana? Masjidnya di mana Peggy? Insya Allah di Cirebon atau di Bandung. Insya Allah. Ya, betul. Iya, nanti disebut. Saya juga terima kasih banyak buat seluruh warga Saladara, ketua pemuda Saladara, ketua pemuda Simaja, dan warga Simaja semuanya, dan para seluruh warga Kepongpongan, ketua RT, ketua RW, Saladara, Simaja, dan Saladara, semuanya saya terima kasih banyak. Dan para kru, para wartawan, para media, semuanya sangat mendukung saya luar biasa. Perjuangan kalian sangat luar biasa. Buat TV One, buat Kompas TV, dan CTI semuanya, seluruh televisi yang ada di Indonesia luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Alhamdulillah. Ya, baru saja Peggy Setiawan yang baru berganti baju menggunakan kaos berwarna hitam menyampaikan keterangannya. Ia sangat senang kembali ke kediamannya. Ia sangat senang disambut seperti ini, seramai ini. Peggy pun tidak menyangka dengan antusiasme masyarakat yang segitu tinggi dari warga Kepompongan Kabupaten Cirebon. Ya, saat ini sedang bersolawat juga Peggy Setiawan. Terlihat sekali di sini suasana gembira campur haru ya, Tisa dan juga pemirsa, karena memang di desa yang kecil di Kabupaten Cirebon, di desa Kepompong, terdapat seorang Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka kasus pembunuhan, dan warga di sini semua saat ini sedang merayakan dan juga menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Peggy Setiawan telah dicabut statusnya sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Bandung. Terlihat keluarga juga di dalam masih ada yang menangis haru dengan situasi ini. Namun ini haru bahagia, Tisa dan Gina. Ini bukan lagi kesedihan karena mereka semua dapat dibilang sudah lega dengan keputusan oleh Pengadilan Negeri Bandung di sidang pra-peradilan yang menetapkan status Peggy sebagai tersangka ini batal atau tidak sah demi hukum. Peggy juga bernazar ingin membangun masjid, entah itu di kota Bandung atau di kota Cirebon niatnya nantinya. Ia juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para instansi yang selama ini mengikuti kasus Peggy Setiawan dari awal ditangkap, dinyatakan tersangka hingga keluar dari penjara. Ya, kita akan masuk, Tisa. Kita akan melihat suasana di dalam rumah. Kita akan lihat suasana di dalam rumahnya. Ya, terlihat Peggy sedang berpelukan. Itu siapa itu? Itu saudara. Oh, saudara. Sedang berpelukan dengan saudara dari Peggy. Terlihat pelukan erat, rasa rindu dari saudaranya. Kita biarkan, Tisa, Gina, biarkan Peggy menikmati momen-momen ini. Momen kebahagiaan dengan
saudara-saudaranya dengan kepala desa saat ini. Dengan ibu. Dengan ibu kuwu. Ibu kuwu. Mana ibu kuwunya maju? Ibu Kuwu maju. Ya, ibu kuwu boleh dong sedikit tentang Peggy. Peggy itu sebenarnya yang ibu kuwu lihat tuh sosok yang seperti apa sih? Ini siapa Peggy? Oh iya, yang saya tahu ya lihat dari Facebook dan lain sebagainya itu pokoknya dari media lah gitu ya beritanya. Ya, pemirsa, nanti kami akan kembali mengajak Anda menuju ke kediaman Peggy Setiawan, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi.